Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis Sejarah Adat Luak Nantigo, menggali dari Katu Pesako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada sana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada sana dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar sana selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lagi menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Merintis Luak Nantonga. Di pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kaum, para datuk-datuk kembali berunding dan bermufakat antara lain: 1. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan larih koto piliangnya dari Sungai Tarap. Yang kedua, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dengan larih bodi Caniagonya dari pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kaum. 3. Warmadewa Datuk Bandarokayo tampuk larih dan panjang dari Pariangan. 4. Indah Suda Datuk Maharajo Basa tangkai larih nan panjang dari Padang Panjang. Kedua orang ini, yaitu tampuk tangkai larih nan panjang sebagai orang yang mewakili larih nan panjang untuk melihat dan mengetahui siapa orang-orang yang akan ditegakkan dan ditanam sebagai datuk untuk memulai merintis Luak Nantonga. Supaya tampuk tangkai larih nan panjang bisa memberitahu dan penjelasan kepada datuk-datuk yang lain dalam larih nan panjang. Dan datuk-datuk itulah nanti yang akan memberikan penjelasan atau menguraikannya kembali kepada generasi yang akan datang mengenai perkembangan sejarah Luak Nantonga. Yang kelima, datuk-datuk nan balimu urang dari Limo Kaum. 1. Sangkaloh Datuk Tan Tejo Gurhano dari Dusun Tuo. Kedua, Sari Alam Kutiang Siam Datuk Arajo Alam Sati dari Balai Batu. Ketiga, Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alang Gumanti dari Kampai. Keempat, Indojati Harimau Camba Datuk Maharajo Sati dari Kubu Rajo. Kelima, Reno Sidah Anjuang Mualim Datuk Rajo Mentari dari Balai Lobu. Datuk-datuk Nembalimu itu di pusat pemerintahan Dusun Tuo ditunjuk sebagai orang tua yang memberi petunjuk dan memberi petua, serta sebagai guru bagi para datuk yang lain. Para datuk-datuk itu berunding dan bermufakat di balai-balai dan saruang, batukkan langit, badindingkan angin, balantaikan batu di Batu Nantigo dalam daerah pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kaum. Untuk memulai menaruhku Luak Nantonga, sebab Luak Nantuo untuk sementara dianggap sudah selesai menaruhnya. Dan untuk pengembangan daerah-daerah yang sudah ditaruhku maupun daerah-daerah yang belum ditaruhku selanjutnya akan dikerjakan oleh para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam dalam setiap tarata dan dusun atau daerah. Dengan cara menambah para datuk dalam persukuan maupun
dengan cara bolahan ke daerah lain yang dipilih dan diambil dari para kamanakan-kamanakan, yaitu 1. Kamanakan nan didague nan batali dara. Yang kedua, kamanakan nan didado nan batali adat. Ketiga, kamanakan nan dipuse nan batali akabudi. Baik kamanakan batali akabudi nan bajapui jorundiangan maupun kamanakan nan batali akabudi nan malako. Keempat, kamanakan nan dirutui nan batali ame. Baik kamanakan batali ame nan batabui joharatu maupun kamanakan nan batali ame nan manabui jotanagu. Maaf, nggak batuk, minum kopi dulu. Akhirnya disepakati dan diambil beberapa keputusan. 1. Memulainya dengan menegakkan dan menanam 4 orang datuk, berikut dengan pemberian nama sukunya beserta kaumnya untuk 1 kali pemberangkatan ke luar Nantonga. Angkatan pertama 4 orang datuk dengan nama sukunya, berikut dengan kaumnya. Angkatan kedua 4 orang datuk dengan nama sukunya, berikut dengan kaumnya. Angkatan ketiga 4 orang datuk dengan nama sukunya, berikut dengan kaumnya. Angkatan keempat 4 orang datuk dengan nama sukunya, berikut dengan kaumnya. Orang yang akan menyiapkan orang yang akan menyiapkan datuk-datuk yang 4 orang beserta kaumnya itu untuk angkatan pertama adalah Rajo Duo Selo. A. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dari Sungai Tarap. B. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dari Dusun Tuo Limokau. Untuk angkatan berikutnya adalah bersama-sama, yaitu Rajo Duo Selo dan Tampuek Tangkai Lareh nan Panjang. Hal ini disebabkan pada zaman itu para penduduk masih sedikit. Kalaupun ada para kamanakan-kamanakan itu yang mau pergi memulai merintis ke luar Nantonga, akan tetapi keluarga dan kaumnya yang tidak mau pergi. Karena pada zaman itu masih berbentuk hutan belantara dan binatang-binatang buas juga masih banyak berkeliaran di dalam rimba raya. Dan jarak waktu antara satu angkatan ke angkatan yang lainnya waktunya lama sekali. Ada kemungkinan berbulan-bulan. Dan orang-orang atau para kamanakan itu yang akan ditegakkan dan ditanam sebagai datuk itu benar-benar orang pilihan dan teruji. Keberanian dan kesaktiannya. Dan tidak semua orang bisa dipilih menjadi datuk. 2. Para kamanakan-kamanakan yang akan ditegakkan dan ditanam di luar Nantonga itu dipilih dan diambil dari luar Nantuo, yaitu 1. Lareh Koto Piliang di Sungai Tarap. 2. Lareh Bodi Cianiago di Dusun Tuo Limokau. Yang ketiga, Lareh nan Panjang di Pariangan dan Padang Panjang. Terutama orang-orang yang pernah pergi ke puncak Gunung Merapi yang kedua dahulu bersama Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan
dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, serta Tampuk Tangkai Larianan Panjang dan lain-lain. Sebab beliau-beliau itu sudah pernah melihat letak Luak Nantonga. Jadi beliau-beliau itu sudah memahami banyak sedikit tentang keadaan Luak Nantonga, walaupun hanya melihat dari atas puncak Gunung Merapi. Yang ketiga, para datuk-datuk yang akan pergi memulai merintis Luak Nantonga itu beserta kaumnya diberi penjelasan mengenai adat beserta semua peraturannya. Diberi penjelasan mengenai riwayat hidup perjalanan sejarah rajo, yaitu orang-orang yang membuat adat. Diberi penjelasan mengenai riwayat perjalanan sejarah adat berikut dengan semua peraturannya, mulai dari dirancangnya adat oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo di atas puncak Gunung Merapi, terus kepada pembuatan aturan induk adat yang 22 buah itu, yang dibuat oleh Rajo Duo Selo di pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limokau, sampai kepada pembuatan adat oleh Rajo Duo Selo secara sendiri-sendiri. Orang-orang yang akan menjelaskan mengenai riwayat perjalanan sejarah rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat itu adalah: 1. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan di Sungai Tarap dalam Lareh Koto Piliang. 2. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang di Limokau dalam Lareh Bodi Caniago. 3. Warmadewa Datuk Bandaro Kayu di Pariangan dalam Lareh Nan Panjang. 4. Indah Sudah Datuk Maharajo Basa di Padang Panjang dalam Lareh Nan Panjang. Kalaupun penjelasan mengenai riwayat perjalanan sejarah rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat itu ada bergeser dari hulu dan berkisar dari pangkalnya, dari penuturan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Sebab tidak semua orang daya tangkap dan daya pemikirannya sama. Kalau berkisah juo duduk mangurak selo, berkisahlah di lapi dan saholan. Kalau berjalan juo togak maayun langkah, berjalanlah di tanah dan sabingka. 4. Para datuk yang akan diberangkatkan memulai merintis Luak Nantonga itu diperbolehkan memilih adat kelarasan yang akan mereka pakai. Adat kelarasan Koto Piliang yang dibuat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan di Sungai Tarap. Adat kelarasan Bodi Caniago yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang di Dusun Tuo Limokau. Kedua buah adat kelarasan itu, adat kelarasan Koto Piliang dan adat kelarasan Bodi Caniago, dengan diperbolehkan memilih adat yang akan dipakai oleh datuk-datuk yang 16 orang itu dengan maksud dan tujuan adalah: A. Datuk yang 16 orang itu mempunyai pilihan menurut hati nurani beliau masing-masing. B. Datuk yang 16 orang itu tidak diberi upah atau imbalan apapun dan datuk yang 16 orang beserta kaumnya itu hidup dari hasil jerih payahnya sendiri. C. Datuk yang 16 orang beserta kaumnya itu adalah datuk-datuk yang pertama sekali memulai merintis Luak Nantonga. Dan di tangan para datuk yang 16 orang beserta kaumnya itulah yang nanti akan menentukan Luak Nantonga berhasil dan tidaknya menjalankan sistem pemerintahan adat bersama yang berlandaskan moral yang baik
dan kepercayaan. D. Dan tidak akan ada datuk-datuk yang akan mengawasi para datuk yang 16 orang beserta kaumnya itu. Datuk-datuk itu memakai adat atau tidak. Yang kelima, si kalap dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego adalah datuk yang akan memimpin para datuk yang 4 orang pada angkatan pertama, untuk diambil sebagai contoh teladan bagi para datuk-datuk yang lain. Kalau keturunan dari Rajo Sri Maharajo Dirajo benar-benar mau bersusah payah masuk ke dalam hutan belantara dan rimbo raya dan memulai merintis luak Nantonga yang jauh dari saudara-saudaranya, baik kakak-kakak tirinya seperti Warmadewa Datuk Bandarokayo di Pariangan. Begitu juga dengan Indasuda Datuk Maharajo Basa di Padang Panjang, serta Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan di Sungai Tarap, serta kakak kandungnya Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang di Dusun Tuo Limokau, dan saudara perempuannya seperti Putih Renosuda di Sungai Tarap dan Putih Jamilan di Dusun Tuo Limokau, dan begitu dengan adiknya yang laki-laki yaitu Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo yang masih tinggal di Dusun Tuo dan yang akan dipersiapkan merintis luak nan bongsu. Keenam, pemberangkatan para datuk 16 orang beserta kaumnya itu yang akan memulai merintis luak Ntonga harus turun atau diberangkatkan dari bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan. Turun atau pemberangkatan dari bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan dengan maksud: A. Mengikuti jejak para datuk pendahulunya seperti Warmadewa Datuk Bandarokayo yang mengembangkan daerah Pariangan, Indasuda Datuk Maharajo Basa yang merintis daerah Padang Panjang, Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai yang memulai merintis daerah Dusun Tuo Limokau. Kato pusako adat mengambil contoh kerana sudah, mengambil tuah kerana monang. B. Menghormati dan menghargai jerih payah dari mendiang Rajo Sri Maharajo Dirajo. Beliaulah yang memulai merancang luak Nantigo di atas puncak Gunung Merapi yang pertama sekali bersama-sama dengan orang-orang serombongannya dari Tanah Besar. Begitu juga dengan membuat dan menanam kebudayaan berupa adat untuk yang pertama sekali yang dilakukan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo di Pariangan. Dan beliau juga mendirikan pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan yang pertama sekali, dengan tidak melupakan jerih payah dari Rajo Sri Maharajo Dirajo. Katup saku adat, harimau mati meninggalkan bolang, orang mati meninggalkan nama. Dengan mengharapkan keramat dan sati batua dari mendiang Rajo Sri Maharajo Dirajo dalam rangka memulai merintis luak Nantonga, agar supaya tidak ada aral melintang dan mewujudkan luak Nantigo seperti keinginan dari mendiang Rajo Sri Maharajo Dirajo sendiri. Katup saku adat, orang hidup banyak nasati, orang mati banyak nan kiramai. Begitulah hasil dari berunding dan bermufakat di balai-balai nasaruang baatukkan langit, badindiangkan angin, balantaikan batu di Batu dan Tigo di dalam daerah pemerintahan adat Dusun Tuo Limokau. Di Sungai Tarap, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan
dibantu oleh Datuk Bandar Putih menyiapkan para datuk beserta kaumnya yang akan diberangkatkan memulai merintis Luak Nantonga. Di pusat pemerintahan adat Dusun Tua Limau Kaum, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dibantu oleh Datuk Bandar Kuniang juga menyiapkan para datuk beserta kaumnya yang akan diberangkatkan memulai Luak Nantonga. Di larian yang panjang, Warmadewa Datuk Bandar Kayu dan Indah Sudah Datuk Maharaja Basa juga memulai mempersiapkan orang-orang yang akan ditegakkan dan ditanam sebagai datuk berikut dengan kaumnya yang akan diberangkatkan pada angkatan yang berikutnya di Luak Nantonga. Sesudah semuanya siap, baik para datuk dari Sungai Tarap maupun para datuk dari Dusun Tua Limau Kaum, kemudian Sultan Paduka Basa Datuk Katimanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang juga ikut dalam rombongan itu. Para datuk yang lain antaranya Datuk Nambah 5 orang, Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo, Datuk Bandar Putih, Datuk Bandar Kuniang membawa 4 orang datuk beserta dengan kaumnya masing-masing ke Pariangan, termasuk si Kalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego beserta kaumnya sebagai pemimpin dari 4 orang datuk beserta kaumnya itu ke tempat bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan. Tampuk tangkai larian yang panjang juga sudah berada di bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu. Kemudian beliau-beliau itu, yaitu para datuk-datuk itu, mendirikan kajang-kajang untuk bertanak nasi dan bermalam sambil menunggu hari yang ditentukan. Kata pesaku adat, dicari palangkahan, dicari hari nan elok, dihitung kiro-kiro, dinanti kutikuy. Sesudah keempat orang datuk beserta dengan kaumnya itu berangkat ke Luak Nantonga, Sultan Paduka Basa Datuk Katimanggungan, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, Warmadewa Datuk Bandar Kayu, Indah Sudah Datuk Maharaja Basa dan para datuk yang lain kembali ke tempatnya masing-masing untuk menyiapkan kembali 4 orang datuk beserta dengan kaumnya untuk angkatan yang kedua. Begitulah seterusnya sampai menjadi 16 orang datuk beserta dengan kaumnya. Dalam 4 kali angkatan, 1 kali angkatan 4 orang datuk beserta dengan kaumnya. Kemudian koto dan negarinya dinamakan Ampe Angke. Dengan ditegakkan dan ditanam 16 orang datuk beserta kaumnya itu, maka perintisan Luak Nantonga dianggap sudah selesai oleh Sultan Paduka Basa Datuk Katimanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan Luak Nantigo sesuai dengan keinginan dari Mendiang Rajo Sri Maharaja Dirajo bersama dengan rombongannya. Dan pengembangan wilayah Luak Nantonga ditentukan dan diteruskan oleh ke-16 orang datuk beserta kaumnya itu sampai turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain melalui bolahan ke daerah yang baru yang lain. Walaupun Sultan Paduka Basa Datuk Katimanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang tidak bisa melihat perkembangan wilayah Luak Nantonga karena untuk mewujudkan Luak Nantonga itu waktunya sangat lama sekali, bertahun dan berbilang tahun, sampai kepada nama-nama daerah yang disebut dalam pemerintahan adat. Itulah mengenai perintisan Luak Nantonga. Akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.